wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, bagaimana keadaannya? Sehat walafiat? Dagingnya sudah dibikin sate? Oh, sudah habis. Alhamdulillah, insyaallah jadi sehatnya kita semuanya. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita sudah melalui daripada hari raya Idul Adha maupun hari-hari tasyrik. Ya. Kenapa dinamakan hari-hari tasyrik? Karena di situ orang membuat daripada kambingnya itu tadi, daging sapi, dagingnya dibuat untuk makan, dibagi-bagi, dan pada hari tersebut adalah hari kita dilarang berpuasa. Satu hal yang mungkin kita bikin bingung, kenapa kok malah puasa dilarang? Kan begitu ya. Puasa itu ibadah. Orang dengan niatan puasa tidak makan dan tidak minum dari sejak pagi sampai maghrib. Itu kan termasuk ibadah. Tapi anehnya pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu kita dilarang puasa. Kalau kita berpuasa malah itu hukumnya haram, dosa. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa hari-hari tersebut, Idul Adha, hari tasyrik, itu adalah jamuannya Allah. Allah memberikan jamuan kepada hamba-hambanya, maka tidak selayaknya orang nolak jamuannya Allah. Jadi kalau dijamu sama Allah terus nolak, itu kan sombong berarti. Merasa dirinya tidak butuh jamuannya Allah, maka itu dilarang dalam syariat. Sehingga ikhwan rahimakumullah, dari hukum ini kita bisa ambil satu pembelajaran. Orang itu kalau mau ibadah harus belajar. Enggak bisa enggak. Asal begitu saja dia puasa, wah namanya puasa kan baik. Saya tak mujahadah saja, orang lain bikin sate, wah minta maaf, saya puasa. Mau apa? Oh, saya pengen mujahadah. Semua orang makan senang dengan dagingnya, saya enggak mau. Pengen menundukkan hawa nafsu, malah salah yang semacam ini. Dilarang dalam syariat, dosa malahan yang didapat, bukan pahala. Sehingga ikhwan rahimakumullah, termasuk satu hal yang juga perlu kita tahu, orang itu mau puasa silahkan puasa. Pernah kan ada sahabat Nabi minta kepada Nabi untuk dikasih kewajiban puasa bagi dirinya. Kata Nabi SAW, ya kamu puasa setidaknya sebulan 3 hari. Silahkan ambil saja waktu-waktunya kapan. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya mampu untuk lebih lagi daripada itu. Kata Nabi SAW, ya sudah puasa Senin Kamis.
Sahabat tersebut minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa lagi yang lebih banyak karena merasa dirinya mampu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan kalau begitu kamu puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sahabat minta lagi yang lebih daripada itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang lebih utama daripada puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Mau puasa tiap hari terus. Kata Nabi yang paling utama malah puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Itu yang paling utama. Maka ikhwan rahimakumullah, siapa yang mau berpuasa silahkan. Tapi tidak boleh di waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang kita nggak bisa. Kapan itu? Yaitu tadi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Maka tidak berpuasanya malah ibadah. Tidak berpuasanya seseorang di hari tersebut adalah ibadah. Karena apa? Karena menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, silahkan. Terkadang kita begini ya. Kita puasa sunnah ini, tapi ternyata ada undangan walimah, ada undangan akad nikah. Bagaimana kita dengan puasa kita ini? Maka para ulama mengatakan, kalau misalnya tidak merasa sakit hati orang yang ngundang kita untuk tetap berpuasa, silahkan lanjutkan puasanya. Tapi kalau ternyata orang yang ngundang kita lihat kita nggak makan, dia merasa tersakiti, lalu kemudian paksa kita untuk makan, maka afdalnya kita batalkan puasa. Silahkan kita makan untuk jamuan tersebut, karena itu tadi kita melihat orang lain lebih diperhatikan daripada hak kita kepada Allah. Selama itu tidak ada larangan. Beda ya, saya ingatkan kalau ternyata puasa kita itu puasa wajib, nggak boleh kita batalkan sama sekali. Kita puasa wajib, misalnya puasa gogok, ternyata pas ada undangan akad nikah, di situ ada jamuan, nggak boleh kita buka puasa. Kenapa? Karena itu adalah puasanya puasa wajib hukumnya. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah permasalahan puasanya puasa sunnah. Maka tinggal dilihat kepada sahibul baitnya yang ngundang kita ini merasa tersakiti atau tidak. Kalau kita diizinkan untuk lanjutkan puasanya, ya silakan. Kalau ternyata dia paksa-paksa kita untuk makan, ya sudah, kita batalkan saja. Dan insya Allah kita sudah dapat pahala niatnya untuk berpuasanya, dan kita senangkan hati orang tersebut dengan kita makan jamuannya, ya, semacam itu. Maka ikhwan rahimakumullah, begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ini harus memperhatikan kapan tepatnya kita beribadah. Jangan asal kemudian begitu saja kita beribadah. Contoh misalnya, waktu khatib Jumat sedang berkhutbah, jangan sibuk tasbihan. Bukan waktunya tasbihan. Kita bawa tasbih, lalu kemudian kita dzikiran, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khatibnya sedang khutbah. Pastinya kita nggak bakal bisa fokus, gitu loh. Kita diminta dalam masalah khutbah Jumat untuk dengarkan. Bahkan kalau kita ngomong saja itu bisa faqat laghaut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati, sedangkan wal imamu yakhtubu faqat laghaut. Apabila pada waktu hari Jumat
Khatib sedang berkhutbah, lalu kita mengatakan kepada teman kita, diam. Suruh ngomong, suruh bicara cuman itu saja. Diam. Itu sudah menghilangkan daripada pahala sholat Jumat kita. Apalagi kemudian malah kita sibuk dzikiran. Loh, kenapa kita dilarang ngomong sama orang? Karena itu akan menyibukkan kita dari mendengarkan khutbah. Lah, sekarang malah kita bawa tasbihan, lalu kemudian kita dzikiran waktu khatib sedang khutbah. Nggak bisa itu. Kita nggak mungkin dua fokus, dengarkan khutbah sama dzikiran. Ya, hati manusia itu bisanya cuma condong sama satu hal. Sibuknya apa, itulah yang kemudian pasti ada, pasti dia di situ. Kalau dia mau melakukan dua kesibukan pada satu waktu, nggak mungkin. Pasti ada yang terhilangkan. Entah dia akhirnya dzikirnya atau kemudian khutbahnya. Maka dalam hal ini harus satu perbuatan kita. Kita misalnya khutbah Jumat, lalu kemudian kita main-main karpet itu. Main-main karpet itu nggak boleh kan? Begitu pula apalagi kita dzikiran. Bukan waktunya. Bahkan kita tahu permasalahan kalau sudah khatib naik di atas mimbar, maka kita yang sudah duduk tidak boleh mulai sholat. Termasuk sholat yang dilarang itu kapan? Ketika khatib sedang khutbah Jumat. Lalu kemudian kita yang sudah duduk dari tadi, khatib sudah ada berdiri, lalu kemudian kita mau mulai sholat. Nggak bisa. Contoh misalnya, kita mau sholat qobliyah Jumat 4 rakaat. Yang 2 rakaat kita sudah kerjakan ketika imam belum berdiri. Ternyata kemudian imam sudah naik di atas mimbar, lalu kita tetap lanjutkan tambah 2 rakaat lagi. Nggak boleh itu. Beda ya kalau kita ini baru datang. Baru datang khatib sedang khutbah, maka kita boleh mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Dalam pembahasan disebutkan seperti itu. Apa artinya 2 rakaat ringan? Kerjakan yang fardu-fardu saja. Baca Fatihah, jangan baca surat. Anda baca surat, suratnya amma yatasa'alun. Tidak selesai-selesai, khatib sudah turun, Anda belum selesai. Qul huwallahu ahad sudah bukan waktunya. Ya, Anda bacanya ya baca Fatihah saja. Rukuknya tasbih sekali, sujudnya ya tasbih sekali, gitu saja. Kerjakan hanya rukun-rukunnya saja supaya dapat sunnah tahiyatul masjidnya dan sunnah qabliyah Jumatnya. Anda gabungkan saja itu. Usolli sunnata qabliyatul Jum'ah wa tahiyatul masjid 2 rakaat Anda dapatkan, dan sholatnya yang ringan, jangan panjang, hanya cukup kerjakan rukun-rukunnya. Loh, kenapa? Habis ini dengarkan khutbah, jangan lama-lama. Habis sholat langsung kemudian duduk dengarkan daripada khutbahnya, karena itu memang tugasnya kita sebagai seorang makmum. Dalam hal ini untuk sholat Jumat, dengarkan, jangan sibukkan dengan yang lain, walaupun tampaknya itu baik. Fokus sekarang untuk dengarkan khutbah. Begitu pula kalau kita sholat misalnya habis subuh, dilarang kita ini. Habis sholat habis sholat asar, kita dilarang itu. Nggak boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah. Tapi dalam pembahasan ini tidak semua sholat sunnah dilarang. Hanya saja kita biasanya mengikut para salaf kita. Loh, kenapa? Salaf kita itu memang biasanya kalau habis sholat subuh sama habis sholat asar sama sekali nggak sholat apapun. Ya. Habis sholat subuh sampai waktunya isyraq. Habis sholat asar sampai maghrib, nggak sholat apapun. Loh, kenapa? Karena memperhatikan pendapat madhab yang lain.
Di antaranya madhab Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua salat dilarang di waktu tersebut. Maka mereka kemudian akhirnya enggak salat pula di waktu itu. Di waktu yang lain silakan. Walaupun seperti tadi saya katakan, salat itu tampaknya baik, ibadah sama Allah, tapi ingat ada aturannya itu. Maka seseorang mau salat, mau ibadah, jangan begitu saja, tapi belajar. Duduk dengan ulama, hadir majelis-majelis ilmu semacam ini, semakin kita ini tahu kapan waktu yang tepat untuk beribadah. Dan kebanyakan begini ya mereka ini. Mereka ini para salaf kita, para ulama, itu kalau mau mengerjakan ibadah, pastinya mereka itu tidak mengganggu orang. Itu selalu diperhatikan. Seperti tadi, ya, seperti tadi bahwa seorang yang kemudian mau pergi undangan, tapi dia puasa sunnah, ternyata sahibul baitnya minta supaya dia makan, batal nulis puasanya. Loh kenapa? Memperhatikan orang. Kita perlu tahu ya, sunnahnya bagi laki-laki ini, maaf loh ya, maaf, tampak agak kurang nyaman, tapi ya saya omongkan. Sunnahnya bagi laki-laki itu mencabut rambut ketiaknya, bukan dicukur. Sunnahnya. Tapi Anda jangan kerjakan itu di masjid. Anda buka kemudian kletek, ya, diomongin ini nggak boleh, ini sunnah Nabi. Cabut ketiak rambutnya sunnah Nabi, ya nggak bisa, nggak tepat semacam itu. Memang itu sunnahnya Nabi SAW, tapi tahu tempat, kan begitu. Kapan kita bisa mengerjakannya? Karena ada orang lain yang takutnya terganggu, maka jangan. Saya contohkan ya, sunnahnya kita itu waktu sujud itu tangannya begini. Kita laki-laki, ya, kita laki-laki, tangan itu hanya yang diletakkan telapak tangannya saja, sedangkan lengannya itu diangkat dan dilebarkan. Dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat sampai terlihat warna putih ketiaknya, karena lebarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sujud. Tapi kalau sholat berjamaah sebagai makmum ya jangan gitu. Ya kan begitu. Nanti sholat gini tangannya. Loh kenapa? Ini sunnahnya Nabi. Ya nggak bisa, nggak tepat dalam hal ini. Anda mau melakukan sunnah tapi ganggu orang, nggak bisa. Anda mau mencium hajar aswad tapi ngikut orang, nggak bisa. Mereka kebanyakan malah nggak melakukan itu. Loh kenapa? Mengikut orang itu haram hukumnya. Sedangkan mencium hajar aswad sunnah. Ngikut orang nanti malah bikin luka orang. Maka bagaimana? Ya sudah, kalau hal semacam itu mereka nggak kerjakan. Kenapa? Karena mereka lebih memperhatikan hak manusia daripada sunnahnya itu sendiri. Ganggu orang itu haram hukumnya dalam syariat. Maka begitu pula dalam hal ini sholat-sholat kita ini. Anda duduk tasyahud akhir itu tawarruk. Kan begitu ya. Sunnahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya lagi banyak jamaah, lalu kemudian saat itu berdempet-dempetan, ya sudah, terpaksa kita duduknya seperti duduk iftirash tasyahud awal. Loh kenapa? Kalau saya gini tawarruk ganggu yang lain. Ya sudah, saya ngalah istilahnya. Tidak melakukan sunnah, khawatirnya ganggu orang. Nah, syariat memang seperti itu. Jangan orang mendahulukan, oh ini ajaran, tapi malah ganggu orang. Gak bisa, hak orang terabaikan. Enggak.
seorang wanita, seorang istri tidak boleh melakukan puasa qadha ataupun puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Kan begitu. Mau puasa qadha pun selama waktunya masih ada loh ya. Ramadan berikutnya ini masih bulan Syawal, masih bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bukan waktunya sudah mepet bulan Sya'ban. Enggak. Masih ada senggang waktu bagi dirinya untuk kerjakan qadha di waktu-waktu yang lainnya. Maka kalau seorang wanita mau melakukan puasa qadha, minta izin dulu sama suaminya. Mau melakukan puasa sunnah, minta izin dulu sama suaminya. Loh, kenapa? Iya, karena nanti hak-hak suaminya akan terabaikan. Dia akan diwajibkan untuk melayani suami dalam hal ini. Hingga mau mengerjakan suatu ibadah, takut mengganggu pelayanannya kepada suami, maka syariat mengatakan harus izin suami. Kalau suaminya mengatakan enggak usah puasa, ya enggak usah. Kecuali kalau suaminya pergi berhari-hari, bolehlah dia memang enggak ada suami, kan begitu istilahnya. Hak suami tidak terabaikan, maka enggak apa-apa dalam hal ini. Sehingga ikhwan rahimakumullah, betapa pentingnya seseorang itu memperhatikan kalau dia mau ibadah boleh enggak dalam syariat. Kalau dia mau melakukan suatu amalan sunnah, ganggu tidak orang-orang di sekitarnya. Kalau dia melakukan suatu hal yang ibadah, apa enggak ganggu daripada orang-orang di sekitarnya. Itu sangat diperhatikan dalam syariat kita, sehingga hukumnya pun bisa berubah dalam hal ini karena memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Khususnya tentunya di sini hak seorang muslim, hak seorang mukmin itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memperhatikan itu dalam hukum-hukum syariatnya. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mungkin ikhwan bisa ada yang mau ditanyakan, baik terkait apa yang saya sampaikan maupun hal-hal yang lainnya, monggo silahkan.